Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran online bersama Ustadz Arif. Baik, teman-teman di kelas 4A, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali belajar secara daring di pembelajaran muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA di tema 6 subtema 3. Baik teman-teman di kelas 4A, kita sudah masuk di subtema 3 dan di sini pembelajarannya berkaitan dengan pemanfaatan alam gitu ya. Nah, dalam pemanfaatan alam itu kita harus juga mengingat atau memperhatikan tentang pelestarian makhluk hidup. Nah, pentingnya pelestarian makhluk hidup di lingkungan sekitar itu adalah antara lain pelestarian makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan mempunyai banyak manfaat bagi manusia. Pemanfaatan yang bijak akan menjaga kelestarian makhluk hidup di sekitar kita. Seluruh makhluk hidup yang ada di alam pun akan terjaga. Dengan demikian, makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan dapat terhindar dari kepunahan. Pemanfaatan sumber daya alam, hewan, dan tumbuhan secara berlebihan akan merusak kelestarian lingkungan. Jadi kalau kita secara berlebihan pasti akan merusak kelestarian lingkungan. Daur hidup makhluk hidup akan terganggu. Maka akibatnya lama-kelamaan jenis tumbuhan dan hewan akan punah. Oleh karena itu, pelestarian sumber daya alam sangat penting untuk kita lakukan. Nah, beternak ayam merupakan salah satu contoh pelestarian makhluk hidup. Upaya pelestarian yang bisa kita lakukan yaitu dengan memanfaatkan kotoran ayam menjadi pupuk. Nah, pelestarian tumbuhan dan hewan dapat kita lakukan dengan berbagai cara. Misalkan dengan kita membuat poster tentang pentingnya melestarikan tumbuhan dan hewan. Ayo perhatikan teman-teman contoh poster berikut. Nah, di sini marilah kita lindungi lingkungan ini dari limbah. Nah, ini salah satu poster ya. Nah, ayo perhatikan juga poster berikut. Ayo tanam kembali. Nah, poster pentingnya pelestarian tumbuhan. Donasi Anda investasi. Nah, hijaukan kembali untuk lingkungan yang asri. Ini salah satu bentuk poster tentang pelestarian lingkungan ya. Upaya pelestarian makhluk hidup. Beberapa penyebab kelangkaan hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia antara lain sebagai berikut. Nah, ini untuk hewan. Yang pertama untuk hewan ya. Yang pertama adalah sering diburu untuk dijadikan hewan peliharaan, dijual, digunakan sebagai hiasan serta obat. Yang kedua, membutuhkan waktu berkembang biak yang cukup lama ya. Kemudian yang ketiga, habitat dirusak oleh manusia, misalnya dibakar. Kemudian 4, tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan alam. Kemudian penyebab kelangkaan pada tumbuhan yang ada di Indonesia nomor 1 adalah dimanfaatkan terus-menerus tanpa ada usaha melestarikannya. Yang kedua, sulit berkembang biak. Nomor 3, terkena hama. Yang keempat, mengalami kekeringan sehingga tidak memungkinkan untuk tumbuh dengan baik. Selanjutnya, nah berikut beberapa upaya pelestarian yang dapat dilakukan. Yang pertama, penegakan hukum terhadap perburuan hewan langka dan penebangan hutan. Dalam menjaga kelestarian alam di Indonesia, pemerintah membuat peraturan dan akan memberi sanksi bagi pelaku penebangan hutan dan perburuan hewan secara liar. Tujuannya agar pelaku-pelaku tersebut jera dan memiliki kepedulian untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Nomor 2, penangkaran serta pembudidayaan hewan dan tumbuhan langka. Penangkaran adalah
upaya untuk melestarikan hewan yang terancam punah. Penangkaran berfungsi sebagai tempat pengembangbiakan serta pemulihan hewan yang mengalami luka-luka dan trauma. Berbeda dengan hewan, pelestarian tumbuhan dilakukan dengan pembudidayaan. Pembudidayaan dilakukan dengan cara memperbanyak tumbuhan langka melalui penanaman benih atau kultur jaringan. Tumbuhan langka akan ditumbuhkan hingga cukup dewasa dan siap untuk ditanam di lahan yang membutuhkan pemulihan lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah upaya pelestariannya adalah pelestarian secara in situ dan ex situ. Apa itu? Nah, hewan dan tumbuhan langka juga dapat dilestarikan dengan pelestarian in situ dan ex situ. Apa itu in situ? In situ adalah pelestarian di dalam habitat aslinya seperti cagar alam, hutan lindung, suaka marga satwa, dan taman nasional. Kemudian yang kedua adalah ex situ, ya, adalah pelestarian di luar habitat aslinya seperti kebun binatang, kebun raya, taman safari, museum zoologi, dan herbarium. Nah, bagaimana kondisi lingkungan pada gambar? Perhatikan gambar berikut. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk memulihkan lingkungan tersebut? Ya, tentunya dengan melakukan apa? Penanaman kembali atau penghijauan kembali atau reboisasi. Itu ya teman-teman. Baik, itu yang bisa Ustadz sampaikan untuk materi pembelajaran IPA pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah Ustadz sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Semoga dengan Ustadz menyampaikan ini, ilmu atau wawasan itu bisa kalian tangkap dengan baik. Kemudian untuk lebih mendalami materinya, silakan nanti teman-teman kembali melatih soalnya di latihan soal subtema 3 di Mupel IPA KD 3.2 halaman 80 gitu ya. Baik, ketika sudah selesai silakan bisa difoto dan dikirimkan ke Ustadz Arif. Demikian pesan Ustadz, tidak semuanya untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan, menjaga kesehatan diri dan lingkungan. Sekian dari Ustadz, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.